Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nurul Aziz dari Studi Teknik Elektro. Saya di sini ingin menjelaskan tugas 3 fisika yang berjudul gerak benda pada bidang miring. Di sini kita amati terlebih dahulu gambarnya. Pada sebuah gerak pada bidang miring, yang pertama di sini ada F1-nya 10N dan F2-nya 5N dan F3-nya 2N. Di sini ada μk 0,2. Jadi kalau μk itu permukaan kasar, jadi FK-nya berarti ke atas ya. Jadi di sini kita uraikan terlebih dahulu. Kita uraikan. Di sini kita tulis W cos theta. Di sini kita tulis W sin theta. Dan di sini W-nya kita pakai rumus M kali G, massa kali gravitasi ya. Jadi kita harus mencari lintasan miring pakai rumus Pitagoras. Segitiga S segitiga sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi 8 kali 8 hasilnya 64 ditambah 6 kali 6 36. Hasilnya 100. Jadi akar 100 10. Jadi di sini hasil udah ketahuan, hasil 10. Jadi di sini kita tulis saja tan theta 6/8 dan sin theta 6/10 yang udah kita jabarkan. Yang ketiganya cos theta 8/10. Jadi di sini sudah jelas, di sini D-nya depan jadi depan miring. Di sini 8 berarti samping miring. Sudah jelas ya. Dan di sini kita ditanyakan berapa percepatan benda. Jadi di sini kita harus memakai rumus hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M titik A. Jadi di sini kita memakai W sin theta ditambah F1 dikurang F2 dikurang μk titik N terus ditambah F3-nya sama dengan M titik A. Jadi kita langsung aja W-nya langsung 120. Karena apa? Karena di sini udah ada kan rumusnya M kali G massa kali gravitasi. Jadi 12 dikali 10 hasilnya 120 aja, tulis 120 terus titik 6/10. Kenapa 6/10? Karena sin theta-nya berapa? Sin theta-nya berapa? 6/10. Nah, terus F1-nya berapa? F1-nya 10, F2-nya 5. F1-nya 10, F2-nya 5. Jadi 10 kurang 5 terus dikurang μk-nya jadi 0,2 ya. Terus buka kurung, kita pakai sama aja massa kali gravitasi juga 120 terus cos theta jadi 8/10 kurung terus ditambah 2 nih F3-nya ini ya, jadi 2 terus sama dengan 12 titik A. Paham? Jadi 12. Kenapa 12? Ya karena masanya sudah ketahuan di sini udah 12 ya. Jadi 12A. Kemudian kita jabarkan lebih dahulu. Jadi 120 dikali 6/10. Jadi kita coret saja. Ini nolnya kita coret juga 10. Jadi 12 kali 6 hasilnya 72 ditambah 10 kurang 5 jadi 5 hasilnya. Jadi seperti itu, dikurang 0,2 ini 0,2
kita tulis aja 0,2 dulu, 0,2, terus buka kurung 120 dikali 8/10. Jadi kita coret aja kayak tadi itu, 12 kali 8 hasilnya 96 ditambah 2 ini, jadi tambah 2 kurung terus sama dengan 12 titik A ya, kurung seperti itu. Jadi 72 tambah 5 hasilnya 77, terus dikurang 0,2 titik, terus 96 tambah 2 jadi 98 kurung terus sama dengan 12 titik A. Jadi setelah itu kita jumlahkan saja 77, terus ini 0,2 dikali 98 hasilnya 19,6 ya, jadi sama aja 12A gitu, seperti rumusnya seperti ini ya, sama. Nah, terus kemudian kita jumlahkan aja 77 dikurang 19,6, terus hasilnya 57,4 sama dengan 12 titik A ya, terus A nya sama dengan terus 57,4 dibagi 12 hasilnya 4,78 meter per second. Jadi berapa percepatan bendanya adalah 4,78 per second. Terus yang B kita soalnya berapa waktu yang dibutuhkan. Baik, B ini kita menggunakan rumus ya. S sama dengan V0 ditambah setengah titik A T kuadrat. Jadi S berapa? Sudah tahu kan? Jadi 10 sama dengan 0, kan 0 yang nggak dijumlahkan ya, 0 titik benar 0 T, ini T ya, T 0 T, terus tambah setengah tuh A nya berapa tadi udah tahu kan, A nya 4,78 kurung terus kali T kuadrat. Kemudian sama aja kita turunkan dulu 10 nya, 10 sama dengan hasilnya sudah ketahuan ya, udah ada hasilnya langsung aja 2,39. Ini sudah dijumlahkan saja, jadi hasilnya 2,39 ya, jadi T kuadrat. Kemudian langsung T kuadratnya langsung 10, yang 10 ini jadi dipindahkan ya, langsung dipindahkan, terus dari 10 bagi 2,39 hasilnya 4,18. Jadi T kuadrat terus T kuadrat hasilnya 4,18. Jadi T kuadrat ini kita nggak bisa, jadi kita harus memakai T saja, tidak bisa T kuadrat. Jadi kita akarkan saja 4,18 hasilnya 2,04 second. Jadi ini hasilnya 2,04 second. Jadi ini waktu yang dibutuhkannya 2,04 second. Jadi yang C nya kita pertanyaannya yang C, berapa kecepatan di dasar jika dari keadaan diam. Baik, yang C nya kita pakai rumus juga ya, VT V0 ditambah A titik T. Jadi kita kalikan saja 0 ditambah A nya tadi tuh 4,78 dikali ini 2,4, ini yang S nih ya, 2,04. Jadi kita jumlahkan saja hasilnya 0 ditambah 4,78 dikali 2,04, jadi hasilnya 9,75 meter per second. Dan ini hasilnya semua. Yang ini yang A 4,78 meter per second, yang B nya 2,04 second, yang C nya ini hasil keseluruhannya jadi 9,75 meter per second. Dan mungkin ini penjelasan saya, kurangnya lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.